di sebuah akademi kota kedua Lijiang saat upacara kebangkitan kelas sedang berlangsung. Para siswa berdiri dalam barisan rapi, wajah mereka campuran antara harapan dan kecemasan. Yang memimpin upacara adalah Kepala Sekolah Luo Heng. Suaranya yang tegas bergema di aula saat ia menjelaskan pentingnya proses kebangkitan kelas. Upacara ini akan menentukan masa depan kalian, kata Kepala Sekolah menekankan beratnya pilihan mereka. Meskipun kelas fighter seperti summoner dan mekanik terlihat menarik, ia memperingatkan bahwa kelas tersebut membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sesuatu yang tidak semua orang mampu. Kerumunan dipenuhi energi saat mimpi dan ambisi memenuhi pikiran para siswa. Sebagian membayangkan menjadi berserker siap melepaskan kekacauan pada monster, sementara yang lain memimpikan peran yang lebih tenang seperti farmasis. Masing-masing memiliki aspirasi, meskipun tidak semua menginginkan jalur berisiko tinggi. Beberapa tahun lalu, Eternal hanyalah sebuah game, pelarian yang mendebarkan yang memberikan euforia dari mengalahkan musuh virtual. Namun suatu hari, dunia berubah. Permukaan bumi meluas ribuan kali lipat, dan dunia rahasia, monster, serta ras dari dunia lain bermunculan. Batas antara game dan kenyataan menjadi kabur, memaksa umat manusia beradaptasi dengan dunia di mana naik level dan mendapatkan kebangkitan kelas menjadi kunci bertahan hidup. Di antara para siswa ada Zoe yang merupakan MC yang telah berpindah ke dunia ini setahun yang lalu. Kehidupan tidak berpihak padanya di sini. Ibunya meninggal tidak lama setelah perubahan identitas baru, dan adiknya Zoyun terserang penyakit misterius yang tidak bisa diobati secara biasa. Keputusasaan mendorongnya menjual rumah lalu memohon bantuan keuangan. Dia bertahan dengan bantuan priest level rendah hanya untuk menjaga Zoyun tetap hidup. Namun semua ini hanyalah solusi sementara. Tanpa terobosan, kondisi sang adik akan terus memburuk. Dan Zoe tahu dia harus bertindak cepat. Bagi Zoe, taruhan dari upacara ini jauh lebih besar dibanding siapapun. Class Fighter dapat memberinya kekuatan serta sumber daya untuk memasuki Secret Realm, mengalahkan monster, dan memperoleh cukup uang demi menemukan priest level lebih tinggi yang mampu menyelamatkan Zoyun. Saat kepala sekolah mengakhiri pidato, seorang mage level 24 memasuki aula untuk mengawasi proses kebangkitan kelas. Mage itu berbicara kepada kerumunan yang antusias. Upacara kebangkitan kelas akan segera dimulai. Saat nomor kalian dipanggil, masuklah ke dalam formasi sihir satu persatu. Tanpa membuang waktu, mage tersebut mengaktifkan formasi sihir. Tongkatnya bersinar dengan kekuatan. Lingkaran sihir ungu besar menyebar di lantai, berdenyut dengan energi. Aktivasi besar dari formasi tersebut menciptakan hembusan angin kuat yang berputar di ruangan, membuat para siswa sulit berdiri. Zoe juga merasakan kekaguman serupa, berpikir jika memimpin upacara seperti ini dibayar ratusan ribu, menjadi mage adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan. Saat angin mulai mereda, wali kelas 5 Li Xiangyang melangkah maju dan memanggil siswa pertama, Zheng Cheng, untuk memasuki formasi. Para siswa menahan napas, menyadari betapa penting momen ini bagi masa depan mereka. Zoe fokus sepenuhnya memahami bahwa segalanya, kelangsungan hidupnya serta kehidupan sang adik bergantung pada hasil kebangkitan. Dunia menawarkan lebih dari 1000 kemungkinan kebangkitan kelas, tetapi hanya 3 kategori yang biasanya muncul dalam upacara: kelas fighter, kelas life, dan kelas support. Kelas fighter adalah yang paling dihormati, sementara kelas life seperti farmasis memiliki status paling rendah. Statistik menunjukkan bahwa hampir setengah peserta akan membangkitkan kelas fighter. Dengan enchanter sering dianggap sebagai pilihan terbaik dari segi potensi. Namun meskipun peluang terlihat seperti itu, ketidakpastian selalu ada. Beberapa siswa berhasil membangkitkan kelas fighter yang mengesankan, sementara yang lain harus menerima hasil mengecewakan. Saat setiap siswa memasuki formasi sihir, 3 kartu bercahaya muncul di dalam lingkaran. Kartu-kartu ini menampilkan label seperti Pharmacist, Enchanter, dan Decomposer yang mencerminkan potensi kebangkitan individu. Kartu tersebut berkilau dan terkadang berubah sesuai sifat unik serta kecocokan tiap siswa. Proses ini sangat menegangkan dan kekecewaan terlihat jelas pada mereka yang tidak mendapatkan kelas fighter yang diharapkan. Akhirnya giliran Zoe tiba, nomor 31 dipanggil. Dia melangkah maju, pikirannya dipenuhi beban dari situasi yang dihadapi. Teman sekelas bersorak, bangga karena perwakilan kelas mereka maju berikutnya. Prestasi akademik serta statistik pribadi Zoe berada jauh di atas rata-rata, membuatnya dikagumi banyak orang. Banyak yang percaya dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan kelas yang diinginkan. Namun semua orang tahu, prestasi akademik hampir tidak berpengaruh dalam kebangkitan kelas. Keberuntungan dan takdir memiliki peran jauh lebih besar. Sementara itu, percakapan terjadi di antara para guru. Tang Tianjun, wali kelas 6, mendekati Laoli dengan ekspresi sombong. Bagaimana kelasmu sejauh ini? Berapa banyak yang mendapatkan kelas fighter? Xiangyang menjawab,
16. Tang Tianjun tersenyum sinis. 21 muridku mendapatkan kelas fighter, termasuk satu kelas langka. Sepertinya kami sudah siap untuk ujian tahunan. Rahang Xiangyang menegang, rasa kesal terlihat jelas. Sebelum sempat menjawab, Tang Tianjun menunjuk ke arah Zhou Yi yang diam tidak bergerak. Ada apa dengan perwakilan kelasmu? Kenapa dia belum masuk ke dalam formasi? Semua mata tertuju pada Zhou Yi yang berdiri kaku di luar lingkaran. Ketegangan di ruangan meningkat saat bisikan mulai terdengar. Kenapa dia tidak bergerak? Apakah karena gugup? Tiba-tiba, kalung di leher mulai bersinar dengan cahaya emas yang kuat. Bingung, Zhou Yi membuka mata dan menatap kalung tersebut dengan tidak percaya. Cahaya emas berkilau semakin terang hingga sebuah tampilan sistem muncul di hadapannya dengan serangkaian notifikasi. Mendeteksi energi sistem sedang diaktifkan. Loading selesai. Sistem kelas terkuat telah diaktifkan. Paket pemula. S plus Great Talent, Holy Angels Protection. Zhou Yi berkedip kaget, mengusap mata, untuk memastikan ini bukan mimpi. Namun layar sistem tetap berada di depan pandangan. Saat menyadari situasi, pikirannya tertuju pada kalung tersebut. Dia ingat pernah membelinya dari pedagang kaki lima di kehidupan sebelumnya dan menganggapnya tidak istimewa setelah berbagai pengujian. Saat berpindah ke dunia ini, benda itu ikut terbawa. Namun selama ini dia menganggapnya sebagai barang tidak berguna. Sekarang, kalung tersebut membangkitkan sebuah sistem dalam dirinya dan memberinya sesuatu yang melampaui imajinasi, tepat pada saat upacara kebangkitan berlangsung. Notifikasi pada layar sistem menjelaskan kekuatan baru, Holy Angels Protection dengan Grade S+. Afinitas terhadap kemampuan berbasis cahaya dan divine meningkat secara drastis, memperkuat semua skill dalam domain tersebut. Di dunia tempat talent diberi peringkat dari F hingga S plus hampir seperti mitos dan menjanjikan efek luar biasa. Selain itu, Zhou Yi menyadari bahwa talent luar biasa ini akan sangat mempengaruhi jenis kelas yang akan bangkit. Sementara di luar lingkaran, Zhou Yi yang terlalu lama diam mulai menimbulkan kegaduhan. Teman sekelas berbisik cemas. Apa yang dilakukan Zhou Yi? Kenapa dia tidak bergerak? Apakah mungkin dia gagal membangkitkan kelas? Itu tidak mungkin. Hal seperti ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Xiangyang, wali kelasnya, mulai terlihat khawatir saat spekulasi mencapai puncak. Tiba-tiba, langit di atas lokasi upacara berubah drastis. Suara retakan keras terdengar dan cahaya emas menembus awan, turun langsung menuju Zhou Yi. Kekuatan fenomena tersebut membuat seluruh kerumunan terdiam dan suasana dipenuhi energi divine. Suara kepala sekolah memecah keheningan. Ini bukan hanya kebangkitan kelas, ini adalah fenomena kebangkitan bakat. Mage di sampingnya menatap dengan kagum. Tidak, ini jauh lebih luar biasa. Dari cahaya emas muncul sosok divine. Seorang malaikat bercahaya, wujudnya bersinar dengan kilau yang tidak berasal dari dunia ini. Matanya tertutup kain dan energi emas berdenyut dari kehadiran makhluk tersebut, memenuhi udara dengan aura divine yang kuat. Malaikat itu turun perlahan dan berdiri di depan Zhou Yi yang terpaku. Para siswa hanya bisa menyaksikan dalam keheningan. Tidak ada yang berani berbicara saat sosok itu memancarkan keanggunan dari dunia lain. Dia menatap Zhou Yi lalu mulai bergerak mendekat. Suaranya lembut namun penuh wibawa, bergema dengan otoritas divine. Cahaya adalah keyakinanmu dan sumber kekuatanmu. Di bawah dukungan keyakinan, cahaya suci akan selalu melindungimu dan membakar semua kejahatan. Aku akan selalu melindungimu di sisimu. Setelah selesai berbicara, malaikat itu tersenyum dan masuk ke dalam tubuh Zhou Yi. Energi emas melonjak di sekelilingnya, simbol divine bersinar di dahi dan mata. Seluruh tubuh memancarkan cahaya emas yang kuat, seolah kekuatan langit telah memilihnya. Zhou Yi berteriak saat energi luar biasa mengalir di dalam tubuh. Saat transformasi menyakitkan mereda, fenomena baru muncul di hadapan Zhou Yi. 3 lambang bercahaya muncul di udara, masing-masing mewakili kelas spiritual yang berbeda. Kerumunan siswa yang melihat dari jauh mulai berbisik. Kekaguman dan kebingungan terlihat jelas. Beberapa memegang kepala karena tidak percaya pada keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lain berspekulasi dengan penuh semangat. Ini benar-benar keberuntungan gila. Talent baru saat upacara kebangkitan. Apa sebenarnya Holy Angels Protection? Aku belum pernah mendengarnya. Kelas apa yang mungkin dia dapatkan dari ini? Percakapan semakin ramai hingga seorang siswa bertanya kepada Li Xiangyang, "Guru, apa 3 lambang ini? Apa artinya?" Awalnya Li Xiangyang ragu, tatapannya terpaku pada lambang bercahaya. Saat terus didesak, ekspresinya berubah serius. Ini adalah hidden class yang sangat langka. Di dalam lingkaran sihir, Zhou Yi juga terkejut saat mengamati ketiga lambang tersebut. Masing-masing mewakili jalur berbeda. Light Mage, kelas DPS murni yang dikenal dengan damage besar tetapi pertahanan lemah.
Holy Priest, class support dengan skill penyelamatan dan resurrection. Sangat penting dalam tim, tetapi lemah dalam pertarungan dan bergantung pada anggota lain. Paladin, kelas serbaguna yang menggabungkan offense, defense, dan buff. Meskipun tidak unggul pada satu bidang, kombinasi skill membuatnya fleksibel dan mandiri. Mempertimbangkan afinitas baru terhadap kekuatan cahaya, Zoe segera mengambil keputusan. Dia memilih Paladin, kelas yang seimbang antara kekuatan dan kepraktisan serta sangat cocok dengan talent unik miliknya. Begitu pilihan dibuat, dua lambang lainnya menghilang, menyisakan Paladin. Sosok Paladin muncul di hadapan Zoe memegang palu besar. Suaranya berat, dipenuhi sumpah, kerendahan hati, kejujuran, keberanian, empati, tanggung jawab, melakukan tindakan kemuliaan, mengejar keadilan, berkorban demi tujuan yang lebih besar. Inilah sumpah seorang paladin. Sosok itu berdiri diam sesaat sebelum sayap emas bercahaya muncul dari punggung. Saat energi divine melonjak, notifikasi sistem muncul. Selamat, kamu telah membangkitkan kelas paladin. Skill level 10 terbuka, Blade of Pure White, Healing Weapon Blessing. 10 poin stat bebas diterima. Saat Zoe keluar dari lingkaran sihir, para siswa langsung mengerumuninya. Kegembiraan mereka meluap. Ketua kelas kerja bagus, mau bekerja sama denganku untuk ujian akhir. Aku summoner, kita pasti menang. Pilih aku mage. Kita akan menjadi tim yang tak terkalahkan. Antusiasme mereka begitu besar hingga Li Xiangyang harus turun tangan membubarkan kerumunan. Dia mendekati Zoe dengan tatapan penuh ambisi. Zoe, kerja bagus. Kamu melakukannya dengan baik. Pulanglah dan istirahat. Besok lapor ke kantor kepala sekolah. Meski begitu, Zoe melihat kilatan keserakahan di mata gurunya. Dalam hati dia berpikir, ekspresi guru sekarang benar-benar menakutkan. Tanpa berkata apapun, Zoe mengangguk lalu bersiap pergi. Dia tahu perjalanan sebagai paladin dan berbagai ujian yang akan datang baru saja dimulai. Sesampainya di rumah, Zoe langsung membuka sistem interface untuk melihat stat terbaru, name Zoe, strength 20, durability 18, agility 17, intelligence 15, kelas paladin. Kebangkitan ini tidak hanya meningkatkan stat dasar, tetapi juga memberikan poin stat bebas. Zoe mempertimbangkan cara terbaik untuk membaginya. Setelah berpikir, dia memilih pendekatan seimbang. Dia menambahkan 6 poin ke strength untuk meningkatkan kekuatan bertarung, 2 poin ke durability untuk daya tahan, 2 poin sisanya dibagi ke agility dan intelligence. Saat poin diterapkan, tubuh Zoe memancarkan cahaya emas samar. Energi seperti uap naik dari kulit. Dia kagum dengan sensasi tersebut. Aku bisa merasakan energi mendidih di dalam tubuhku. Inilah efek dari stat point. Luar biasa. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Misi Paladin aktif. Daily Mission Paladin Challenge level 1 rewards. Pilih 1 mendapat 10 stat point tambahan. 2 mendapat kemampuan Paladin. 3 mendapat equipment Paladin acak. Di bawahnya terdapat pilihan accept atau refuse. Mata Zoe berbinar melihat hadiah bernilai tinggi tersebut. Tanpa ragu, dia memilih accept. Segera setelah itu, sistem merespons, mencocokkan lapangan uji coba acak yang sesuai dengan level. Pencocokan berhasil. Bunuh Gulabi. Anggap trial ini dengan serius. Mati di trial berarti mati di dunia nyata. Zoe merasakan gelombang antisipasi saat sekeliling menjadi kabur. Dia dipindahkan ke sebuah tambang. Melihat sekitar, dia langsung mengenali tempat tersebut dari pelajaran akademi. Benar, monster gulabi biasanya hidup di tambang. Mereka tidak secara alami karnivora, tetapi akan menjadi ganas saat bertemu manusia. Pikirannya terhenti oleh suara gerakan cepat. Seekor gulabi besar melaju ke arah Zoe dengan kecepatan mengejutkan, cakarnya berkilau berbahaya. Zoe berbalik tepat waktu untuk menghindari serangan pertama. Cakar monster menghantam tanah dan menciptakan retakan pada batu. Zoe melompat mundur sambil menganalisis makhluk tersebut. Ini pertama kalinya aku menghadapi monster. Mari lihat apakah aku bisa mengalahkannya tanpa mengandalkan skill. Monster gulabi mengaum marah lalu menyerang lagi. Kali ini Zoe menghadapinya secara langsung dan memberikan tendangan kuat ke kepala. Benturan itu membuat monster terpental ke tanah. Saat monster berusaha bangkit, Zoe mundur, terkejut dengan kekuatan serta kelincahan sendiri. Tubuhku terasa jauh lebih kuat dan cepat. Peningkatan stat ini benar-benar luar biasa. Monster gulabi mengaum lagi dan bersiap menyerang. Namun Zoe yang kini penuh percaya diri berdiri siap mengakhiri pertarungan. Pertarungan melawan gulabi semakin intens saat serangan berulang dari Zoe gagal menjatuhkannya. Makhluk itu menjadi semakin marah karena tidak bisa memberikan serangan telak. Zoe dengan mudah menghindari setiap serangan, bahkan mengejek. Kamu sangat lambat. Aku bisa melihat gerakanmu dari jauh. Namun rasa percaya diri berlebihan memiliki harga.
Monster tersebut menyerang menggunakan ekor dan mengenai Zhou Yi tanpa diduga. Serangan itu menghantam perut dan darah mulai keluar. Zhou Yi menggertakkan gigi lalu mengaktifkan slow healing untuk menyembuhkan diri. Slow healing level 1 memulihkan sejumlah health point untuk maksimal 2 rekan dalam jarak tertentu selama 30 detik. Saat luka mulai menutup, Zhou Yi menyadari kesalahan. Aku meremehkannya. Tidak peduli seberapa banyak latihan di akademi, monster nyata sangat berbeda. Bahkan monster level rendah seperti ini bisa mematikan jika aku tidak hati-hati. Dengan tekad mengakhiri pertarungan, Zhou Yi menggunakan skill pertama, Blade of Pure White. Serangan berbentuk salib yang dipenuhi light magic mengenai monster dan membekukannya sesaat. Blade of Pure White level 1. Salurkan kekuatan ke lengan untuk melepaskan serangan berbentuk salib. Musuh yang terkena akan dibekukan oleh light magic. Saat monster mulai bergerak lagi dan menyerang balik, Zhou Yi melanjutkan dengan Tiger Attack. Skill brutal yang melibatkan menangkap musuh, melaju ke depan, lalu membanting ke tanah. Serangan bertubi-tubi membuat monster hampir tidak memiliki waktu untuk pulih. Notifikasi sistem muncul. Trial complete, silahkan pilih hadiahmu. 1. Dapatkan 10 stat point tambahan. 2. Dapatkan skill Paladin. 3. Dapatkan equipment Paladin acak. Zhou Yi mempertimbangkan pilihan. Stat point penting untuk memperkuat dasar kekuatan. Sementara skill masih bisa menunggu. Namun senjata juga sangat menggoda. Dia membutuhkan sesuatu yang dapat diandalkan untuk trial berikutnya dan equipment dari sistem jauh lebih baik dibanding yang bisa dibeli. Dia memilih stat point dan equipment acak. Hadiah muncul berupa pedang satu tangan dasar yang sangat cocok untuk Paladin. Dengan puas, Zhou Yi mengakhiri trial dan tiba-tiba dipindahkan kembali ke kamar. Saat mulai sadar, ponsel bergetar memberi pengingat untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Zhou Yun sedang menonton berita di televisi. Siaran tersebut membahas kejadian luar biasa dari upacara kebangkitan. Hari ini, seorang siswa memicu fenomena turunnya malaikat suci saat kebangkitan kelas. Siswa itu dilaporkan membangkitkan Hidden Class Paladin, kejadian pertama dalam 50 tahun di kota ini. Perhatian Zhou Yun terhenti saat seorang perawat masuk dan mematikan televisi. Perawat tersebut menyerahkan tagihan dengan ekspresi dingin. Sudah waktunya membayar biaya medis. 10.000 yuan. Zhou Yun menyapanya dengan sopan, namun menjadi cemas saat melihat angka tersebut. 10.000. Itu tidak mungkin benar. Bahkan dengan Zhou Yi bekerja 3 pekerjaan paruh waktu, total penghasilan hampir tidak mencapai 5.000 dalam sebulan. Apakah ada kesalahan? Namun ekspresi perawat tetap dingin. Ketegangan di ruangan meningkat saat perawat mulai memarahinya. Kamu menggunakan banyak obat mahal bulan ini. Penekan, penstabil, bahkan memanggil pris. Kondisimu kambuh 3 kali membuat perawat harus merawatmu tengah malam. Orang dalam kondisi seperti dirimu tidak pantas berbicara seperti itu. Jika merasa ada masalah, periksa sendiri. Ini rumah sakit. Zhou Yun mencoba menjelaskan dengan gugup. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu salah paham. Namun perawat memotong dan terus memarahi. Jangan berpura-pura kaya jika tidak mampu. Orang miskin seharusnya menerima nasib, bukan berjuang. Jika tidak bisa membayar, jangan merepotkan. Sebelum Zhou Yun bisa menjawab, sebuah tangan menepuk bahu perawat. Suara tenang namun tegas terdengar. Aku tidak sengaja mendengar. Sepertinya kamu suka menghina pasien. Mari lihat apakah kamu tetap berani di kantor direktur. Perawat terkejut lalu berbalik. Meskipun ragu, dia memberikan peringatan terakhir. Ingat, kamu harus membayar hari ini. Lalu dia pergi dengan wajah kesal. Zhou Yun yang masih terguncang menatap orang asing itu dan bertanya hati-hati. Siapa kalian? Salah satu pria melangkah maju dan sedikit membungkuk sambil menunjukkan kartu. Kamu pasti Zhou Yun. Aku teman kakakmu Zhou Yi. Sementara itu, Zhou Yi bergegas ke rumah sakit sambil memegang tagihan terbaru. Ia masuk ke kamar adiknya dengan tergesa. Zhou Yun, aku mau bayar tagihan, tapi sistem rumah sakit menunjukkan saldo 100.000 yuan. Kamu tahu apa yang terjadi? Wajah Zhou Yun langsung cerah melihat kakaknya. Ia menunjuk 2 pria di ruangan yang sedang berbincang santai. Tatapan Zhou Yi beralih ke arah mereka dengan kebingungan. Salah satu pria berdiri lalu mendekat. Halo Tuan Zhou Yi, namaku Zhao Wenbin. Aku sekretaris wali kota. Aku ingin membahas beberapa hal denganmu. Zhou Yi ragu sejenak memperhatikan sikap pria itu yang terlihat berkelas. Ia segera menyadari betapa tinggi posisi Zhao Wenbin. Sebagai sekretaris orang paling berkuasa di kota Lijiang, pengaruhnya bahkan bisa melampaui wali kota. Kenapa orang seperti dia ingin berbicara denganku? Zhou Yi berpikir sambil menenangkan diri, lalu berjabat tangan dengan Zhao Wenbin. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Mari kita bicara di tempat lain. Sekretaris itu mengangguk. Tentu saja, ia berbalik ke pria lain. Tetap di sini dan temani Nona Zhou Yun. Aku akan segera kembali.
Zoe. Pria itu menjawab cepat. Baik Tuan, Zhou Yun yang belum mengetahui Awaken Zoe tetap bermain dengan ceria bersama tamu kedua. Ia tidak menghubungkan berita tentang malaikat suci dengan kakaknya. Zoe dan Zhao Wenbin pergi ke sebuah kafe terdekat yang ramai. Suasana dipenuhi percakapan. Di salah satu meja, sekelompok anak muda membahas berita yang mengubah hidup Zoe. Kamu lihat berita itu? Seseorang membangkitkan hidden class di akademi kedua. Teman-temannya langsung mendekat dengan antusias. Siapa orangnya? Gadis itu mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan foto bocoran. Namanya Zoe. Sepertinya dia juga cukup tampan. Tidak jauh dari sana, tanpa menyadari pembicaraan tersebut, Zoe duduk di depan Zhao Wenbin. Sekretaris itu langsung membuka pembicaraan. Pertama, selamat Tuan Zoe, membangkitkan talent S-Grade Holy Angels Protection dan mendapatkan Hidden Class Paladin adalah pencapaian luar biasa. Zoe tersenyum sederhana. Aku hanya beruntung. Zhao Wenbin tertawa ringan. Keberuntungan saja tidak cukup untuk mendapatkan talent S-Grade dalam upacara biasa. Ia kemudian meletakkan sebuah benda kecil di atas meja. Kunci khusus berangkas bank kota. Ia menjelaskan bahwa wali kota sangat tertarik pada talent Zoe dan ingin berinvestasi agar dia bisa berkembang tanpa gangguan. Media juga sudah diarahkan agar tidak mengganggu. Selain itu, berangkas tersebut berisi stok resource kultivasi eksklusif untuk membantu Zoe menjadi lebih kuat dengan cepat. Resource ini sangat berguna untuk persiapan ujian. Zhao Wenbin menunjuk kunci tersebut. Semua ini untukmu, Tuan Zoe. Jika ada permintaan lain, silakan sampaikan. Zoe menatap kunci tersebut, pikirannya berpacu. Kesempatan seperti ini sangat langka. Wali kota jelas melihat potensiku dan ingin berinvestasi. Namun tidak ada yang gratis. Pasti ada balasan di masa depan. Sebelum Zoe menjawab, Zhao Wenbin melanjutkan. Mulai hari ini, tim medis profesional akan merawat Zhou Yun sepanjang waktu. Selain itu, seorang priest level 36 akan datang ke kota Lijiang untuk mengobatinya. Hal ini menjadi penentu. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat memang menggoda. Namun jaminan perawatan adiknya membuat tawaran ini sulit ditolak. Zoe langsung mengambil kunci tersebut. Aku menerima. Zhao Wenbin tersenyum. Selamat bergabung. Ini baru awal. Dengan talent milikmu akan ada lebih banyak peluang. Zoe mengangguk. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar hadiah, melainkan langkah awal menuju masa depan serta kesembuhan adiknya. Di rumah sakit, Zoe membagikan kabar tersebut kepada Zhou Yun. Wajah gadis itu langsung bersinar. Kak, kamu akan jadi orang hebat. Bolehkah aku menjadi istrimu? Zoe tertawa lalu mendorongnya pelan. Jangan bicara sembarangan. Fokus pada pemulihanmu. Namun Zhou Yun tetap memeluk lengannya. Ayo kak, setiap kelas punya skill khusus. Apa punyamu? Pertanyaan itu membuat Zoe berpikir. Ia mengingat skill paladin miliknya. Blade of Pure White untuk serangan. Slow Healing untuk penyembuhan. Weapon Blessing untuk support. Melihat kondisi Zhou Yun yang lemah, Zoe memutuskan mencoba slow healing. Ia mengaktifkan skill tersebut, menyalurkan energi emas lembut ke tubuh adiknya. Zhou Yun menutup mata dengan senyum tenang. Rasanya sangat nyaman, seperti berendam di air panas. Energi tersebut meredakan rasa sakit. Saat ditanya, ia menjawab dengan gembira. Luar biasa. Aku tidak merasakan sakit sama sekali. Tubuhku terasa lebih kuat, seperti terisi ulang sepenuhnya. Perasaan lega tersebut membuat Zoe merasa puas. Salah satu alasan ia memilih Paladin adalah untuk membantu Zhou Yun. Meskipun skill belum bisa menyembuhkan sepenuhnya, setidaknya mampu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup. Momen hangat tersebut membuat Zoe semakin yakin bahwa jalan Paladin adalah pilihan tepat. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang yang paling ia pedulikan. Keesokan harinya, Zoe berjalan bersama kepala sekolah Luo di koridor akademi. Kepala sekolah terlihat sangat senang. Beberapa puluh universitas menghubungiku kemarin untuk merekrutmu. Ponselku hampir meledak. Bahkan 4 pengajar dari 10 universitas terbaik juga menghubungi. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan resource sebanyak mungkin. Mereka bukan orang biasa. Semua berada di tingkat 2 dengan level di atas 35. Jika mereka merekrutmu, kamu akan mendapatkan pelatihan terbaik. Zoe terlihat tertarik. Universitas mana saja? Rongyang University, Chuanan University, Anji University, dan Hancheng University. Zoe mengangkat alis. Bagaimana dengan 3 universitas teratas? 3 teratas hanya merekrut berdasarkan hasil ujian. Mereka tidak mempertimbangkan talent atau jalur khusus. Saat percakapan berlangsung, mereka tiba di sebuah ruangan tempat para pengajar menunggu. Sebelum masuk, terdengar perdebatan sengit dari dalam. Chuanan berjarak sangat jauh dari kota Li River. Apa kamu datang dengan jet tempur?
jet tempur, aku menggunakan teleportation array jarak jauh, menggunakan magic core level 30 setiap kali. Namun itu sepadan demi seorang jenius seperti Zhou Yi. Chuanan University akan merekrutnya. Penawaran kami yang akan berbicara. Kepala sekolah Luo Heng tersenyum lalu membuka pintu. Para pengajar Zhou Yi sudah datang. Di dalam, keempat pengajar menoleh. Kepala sekolah Luo Heng memperkenalkan mereka satu persatu. Zhao Yafu dari Rongyang University, Li Bing dari Chuanan University, Zhu Yu dari Hancheng University, dan Yu Yuan dari Anji University. Zhou Yi membungkuk sopan. Senang bertemu dengan kalian semua. Para pengajar saling bertukar pandang dengan puas. Meskipun memiliki hidden class, Zhou Yi tetap rendah hati. Salah satu pengajar melangkah maju untuk memulai pembicaraan. Mari kita lewati basa-basi dan langsung ke penawaran. Rongyang University akan memberimu 2 juta koin Zhongxia saat diterima dan sebuah skill book eksklusif berisi teknik untuk 3 jenis paladin. Pikiran Zhou Yi langsung berpacu, 2 juta sekaligus dan skill book langka untuk paladin. Pendapatan bulanan keluarga biasa hanya sekitar 6.000 yuan. Penawaran ini jauh melampaui bayangan. Bahkan wali kota tidak memberikan resource sebesar ini. Sebelum Zhou Yi menjawab, Li Bing dari Chuanan University tertawa lalu menimpali. Hanya itu, Chuanan University menawarkan 3 juta saat diterima, 3 skill book eksklusif paladin setiap tahun, dan bimbingan dari Knight level 56. Ruangan langsung hening. Zhou Yi dan kepala sekolah Luo Heng saling bertukar pandang, sama-sama terkejut. Level 56. Hampir mencapai puncak tingkat dunia. Menjadi murid orang seperti itu akan membuka peluang luar biasa. Saat masih mencerna penawaran tersebut, Zhu Yu dari Hancheng University menyampaikan tawaran berikutnya. Hancheng University mungkin tidak memberikan banyak dana awal, hanya 2 juta. Namun kami bisa memberimu resource kultivasi kelas B segera setelah diterima. Penyebutan resource kultivasi kelas B membuat kepala sekolah Luo Heng terkejut. Matanya membesar saat menatap Zhou Yi. Terima saja, resource kelas B adalah harta tak ternilai. Dengan itu, bahkan seekor babi bisa dilatih menjadi monster terkuat. Ketegangan di ruangan meningkat saat semua pengajar menunggu keputusan Zhou Yi. Namun di luar dugaan, Zhou Yi menolak semua jalur penerimaan khusus. Kepala sekolah Luo Heng tercengang. Apa? Zhou Yu juga terkejut. Kenapa kamu menolak ini? Zhou Yi menjawab dengan tenang. Aku berencana mendaftar ke 3 universitas teratas. Suzhou Tai School, Qingjing University, Modu University. Universitas ini dikenal sebagai yang terbaik di negara. Mereka hanya menerima 1.000 siswa setiap tahun dan terbuka untuk semua ras, elf, giant, dan ras lain. Ras-ras itu secara alami lebih kuat dibanding manusia. Dengan begitu banyak kandidat elit, masuk ke sana terasa seperti mencapai langit. Namun di sanalah aku ingin berada. Mendengar ucapan tersebut, Zhao Yafu dari Rongyang University tertawa keras. Kamu ingin masuk 3 universitas teratas. Nada suaranya berubah tajam. Kupikir kamu anak yang masuk akal. Ternyata hanya anak bodoh. Aku sudah membaca profilmu. Kamu kehilangan terlalu banyak dalam 18 tahun pertama hidupmu. Dan kamu tidak memiliki resource untuk mengejar ketertinggalan. Statmu lemah. Kekuatanmu hanya rata-rata. Bukan hanya sulit untuk diterima. Bahkan jika berhasil masuk, kamu akan berada di posisi paling bawah sepanjang hidup. Saat berbicara, Zhao Yafu melepaskan tekanan aura ke arah Zhou Yi. Tekanan itu sangat kuat hingga membuatnya sulit berdiri. Jika hal seperti ini terjadi sehari sebelumnya, Zhou Yi pasti sudah jatuh. Namun berkat peningkatan kekuatan, dia masih mampu bertahan meski kesulitan. Melihat kondisi tersebut, kepala sekolah Luo maju melindungi Zhou Yi. Dia melepaskan aura untuk menahan tekanan tadi. Apa maksudmu, Zhao Yafu? Apakah kamu ingin menindas muridku di akademi? Dari kejauhan, Zhu Yu mengamati. Dia terkesan dengan kemampuan Zhou Yi dalam menahan tekanan. Anak ini pasti istimewa. Akhirnya Zhao Yafu menarik kembali aura lalu pergi. Para pengajar lain ikut meninggalkan tempat sambil mengeluh. Rekrutmen bukan hanya soal potensi, sikap juga berperan penting. Dengan perilaku seperti itu, dia tidak akan menjadi apapun. Zhao Yafu mencibir saat melangkah keluar. Aku tidak akan berlama-lama di sini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Zhu Yu berhenti sejenak di depan Zhou Yi. Kamu cukup berani. Namun ucapan Zhao Yafu tidak sepenuhnya keliru. Ada banyak elit di negara ini. Dan ras lain memiliki keunggulan alami dibanding manusia. Masuk ke 3 universitas teratas sangat sulit. Zhou Yi mengangguk dengan tekad kuat. Aku akan membuktikan kekuatanku melalui hasil ujian. Dengan 1 bulan tersisa sebelum ujian, Zhou Yi bertekad meningkatkan kekuatan ke tingkat mengerikan dengan bantuan sistem. Aku pasti akan masuk ke salah satu dari 3 universitas teratas. Zhu Yu diam-diam memperhatikan ekspresi tekad pada wajah Zhou Yi. Sudah lama aku tidak melihat tatapan setegas ini. Mengingatkanku pada masa di garis depan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kedamaian. Dia berbalik lalu berkata,
Baiklah Zoe, aku menunggu hasilmu. Kita akan bertemu lagi. 1 bulan kemudian, hari ujian yang dinanti akhirnya tiba. Suasana dipenuhi ketegangan saat para siswa berkumpul di depan portal gate menuju Secret Realm. Penguji tahun ini adalah Great Demon, nama yang membuat para siswa merasa takut. Great Demon yang pernah membuat soal mustahil 2 tahun lalu. Nilai rata-rata distrik jatuh ke titik terendah saat itu. Jika ujian kali ini serupa, kita selesai. Para siswa juga membicarakan Zoe. Kamu dengar, Zoe menolak penerimaan khusus dari 10 universitas. Iya, dia ingin masuk 3 teratas. Sombong sekali. Bahkan para jenius tidak berani menargetkan setinggi itu. Dia hanya pamer karena memiliki hidden class. Dia akan kehilangan segalanya. Kalau aku ditawari jutaan dan jaminan masuk, aku pasti menerimanya. Sayang sekali. Bisikan mereka tiba-tiba terhenti saat Zoe muncul. Aura cahaya emas terpancar dari tubuhnya. Perubahan kekuatannya terlihat sangat jelas. Kerumunan langsung terdiam. Apa aku salah lihat? Zoe tampak berbeda. Dia terlihat jauh lebih kuat. Zoe mengabaikan semua suara lalu berjalan menuju portal gate dengan fokus tajam. Ekspresinya serius. Ujian ini bukan sekadar tes. Ini adalah langkah menuju tujuan untuk masuk ke 3 universitas teratas. Peta Secret Realm muncul, menampilkan detail lengkap. Ujian tahun ini berlangsung di dalam Dark Forest, zona berbahaya yang dipenuhi makhluk mematikan seperti cat monster dan minotaur. Para siswa membaca deskripsi dengan gelisah. Cat monster sangat lincah dan dikenal menyerang secara tiba-tiba. Minotaur adalah makhluk besar dengan kulit tebal yang sulit dibunuh dan gemar memangsa manusia. Apakah akan ada area rawa juga? Seorang siswa bertanya dengan gugup. Kesulitan seperti ini, Great Demon tidak ingin kita bertahan hidup. Yang lain bergumam pelan. Batas maksimum tim tahun ini adalah 5 orang. Biasanya hanya 3 orang. Artinya peta ini jauh lebih sulit dibanding sebelumnya. Seorang guru maju dan berbicara. Ingat, utamakan keselamatan kalian. Jika dalam bahaya, segera gunakan return scroll. Mati di Secret Realm berarti mati di dunia nyata. Tetap waspada dan jangan ceroboh. Gagal lebih baik daripada kehilangan nyawa. Para siswa mengangguk, rasa takut dan tekad bercampur. 30 detik tersisa. Saat waktu habis, para siswa mulai diteleportasi satu persatu ke dalam Secret Realm. Sebagian melangkah dengan percaya diri, sebagian lagi penuh ketakutan. Apapun perasaan mereka, semua harus membuktikan kemampuan masing-masing. Dalam beberapa menit, area di luar portal menjadi kosong. Hanya tersisa guru dan penonton yang menunggu dengan cemas. Di luar portal, para penonton menyaksikan siaran langsung di berbagai layar, menampilkan progres para peserta. Nama, stat, dan role siswa juga ditampilkan. Hal ini menarik perhatian penonton. Layar pertama menampilkan Son Qiang dari kelas 1, seorang warrior yang memilih tingkat kesulitan hard sendirian. Layar kedua menampilkan Mo Qing, seorang assassin dari kelas 1 yang juga memilih hard solo. Layar ketiga menampilkan tim 3 orang dari kelas 1, Long Fei, Jiangsu, dan Sun Jian. Role mereka Elemental Mage, Gunsman, dan Swordsman. Mereka juga memilih hard. Layar keempat menampilkan tim 4 orang dari kelas 2, Zhang Wei, Wang Li, Zhao, Tianhong, dan Yong Erlang. Role mereka Archer, Fire Mage, Swordsman, dan Potion Master. Mereka juga memilih hard. Akhirnya semua perhatian tertuju pada layar kelima. Menampilkan Zoe, seorang paladin. Mengejutkan semua orang, Zoe memilih difficulty nightmare dan melakukannya sendirian. Keterkejutan menyebar di antara penonton. Lihat, itu Zoe. Di layar, detail Zoe muncul bersama mata merah monster yang mengintai. Dia gila, difficulty nightmare sendirian. Seseorang berkata, solo memang memberi semua XP dan nilai tinggi. Yang lain menjawab, namun risiko kematian sangat besar. Biasanya hanya siswa senior dengan kelas elit yang berani mencoba. Bahkan mereka menghindari nightmare. Di antara penonton ada Kepala Sekolah Luo Heng dan Direktur Pendidikan Shan Tao. Direktur melihat layar Zoe dengan panik. Ini Zoe. Paladin memiliki kemampuan support luar biasa dan cocok untuk tim. Kenapa memilih solo dan nightmare dengan tingkat kematian 40%? Kepala sekolah mencoba menenangkan. Jangan khawatir, Direktur Shan Tao. Zoe tidak ceroboh. Pasti memiliki rencana. Direktur mengerutkan wajah. Kamu tahu apa taruhannya. Dewan Kota sudah menginvestasikan banyak resource padanya bulan ini. Jika dia mati, bukan hanya merugikan siswa, namun juga menghancurkan reputasi Dewan. Di dalam Secret Realm, Zoe berdiri di tengah peta Nightmare. Dikelilingi mata merah darah yang mengintai dari kegelapan. Ia bisa merasakan niat membunuh dari sekitar. Namun tetap tenang. Seekor cat monster melesat cepat ke arahnya. Cakarnya tajam berkilau. Zoe tersenyum tipis
menangis sambil menggenggam senjata. Kamu datang di waktu yang tepat. Saat monster menyerang, Zhou Yi mengayunkan senjata sekali. Membunuh lawan seketika, senjata yang digunakan bukan pedang, melainkan Bladed Axe Bintang 2 berbahan perunggu. Kapak satu sisi yang bersinar dengan energi divine. Weapon stats, strength plus 7. Agility minus 2. Saat Zhou Yi menghapus darah dari wajah, aura emas memancar dari tubuh. Tatapan penuh tekad. Aku akan menjadi cukup kuat untuk masuk universitas terbaik. Dan ini baru permulaan. Ia tahu ini hanya tantangan awal. Jika ingin mencapai tujuan, harus melangkah lebih jauh. Zhou Yi memeriksa stat, strength 45. Constitution 51, Agility 43, Intelligence 52. Dalam 1 bulan aku sudah mencapai level 10. Rata-rata stat mencapai 47, setara dengan level 13. Di seluruh distrik Sukang, aku termasuk yang teratas. Namun medan tidak kosong. Setelah monster pertama mati, makhluk lain ragu mendekat. Rasa takut membuat mereka berhenti. Zhou Yi tersenyum. Jika mereka tidak datang, aku yang akan menyerang. Ia langsung melesat maju. Sebelum menyerang, ia mengaktifkan Weapon Blessing level 4 Grade C. Skill khusus Paladin yang diperkuat oleh talent S+. Memadatkan cahaya suci, meningkatkan attack power dan akurasi senjata dalam jangkauan. Buff ini membuat kekuatan kapak meningkat drastis. Biasanya hanya setara bronze di bawah 3 bintang. Kini setara bronze 5 bintang. Memberikan keunggulan besar. Kapak 2 tangan bersinar dengan energi terang saat Zhou Yi menyerang. Dengan presisi dan kekuatan, ia membantai monster seperti memotong sayuran. Satu persatu jatuh tanpa perlawanan berarti. Dengan buff aktif, kekuatan bertambah 21 poin. Memberikan keunggulan mutlak. Monster-monster akhirnya menyerang bersama dari segala arah. Zhou Yi tetap tenang dan menggunakan Blade of Pure White level 5 Grade C. Energi cahaya meledak di sekeliling, seperti arus listrik mengalir di tangan. Ia mengayunkan serangan luas, menghancurkan semua monster di sekitar dalam hitungan detik. Zhou Yi berpikir, damage elemen cahaya dari skill ini ditambah buff Holy Angels Protection membuatnya sangat mematikan untuk monster level rendah. Serangan instan seperti ini hampir pasti membunuh. Pertarungan berlanjut dengan Zhou Yi menunjukkan kombinasi pertarungan senjata dan hand-to-hand combat. Peralihan yang mulus membuat penonton terpukau. Para siswa menatap layar dengan mata terbuka lebar. Itu hampir saja. Timing senior sangat sempurna. Dia menggunakan Blade of Pure White di saat yang tepat. Lihat dia. Dia membantai monster dengan mudah. Pujian terus berdatangan. Apakah dia manusia? Dia mengayunkan kapak seperti tidak memiliki beban. Padahal senjata sangat berat. Apakah semua stat dimasukkan ke strength? Seorang guru di dekat, Li Xiangyang, mengoreksi. Tidak, perhatikan dengan baik. Kecepatan melampaui cat monster. Output magic juga tinggi, artinya stat intelligence juga tinggi. Perhatikan sudut serangan, cara mengatur ritme, dan ketepatan setiap tebasan. Dia adalah jenius pertarungan alami. Ketegangan penonton mencapai puncak saat semua fokus pada layar. Guru kelas 5 melihat dengan campuran khawatir dan kagum. Di sampingnya, Tang Tianjun tampak kesal. Bagaimana murid seperti ini bisa berada di kelas 5? Direktur pendidikan mengamati dengan serius. Insting bertarung luar biasa, namun metode kurang strategi. Menghabiskan terlalu banyak stamina di gelombang pertama. Di dalam peta, Zhou Yi bersiap menghadapi gelombang kedua. Sekelompok monster baru mengepung dari segala arah. Direktur menjelaskan, difficulty nightmare bukan hanya soal monster kuat, namun jumlah yang sangat banyak. Bahkan mage bisa gagal karena kehabisan energi. Kapak tersebut adalah senjata bermata dua. Sekarang mungkin masih terasa ringan, namun setelah ratusan ayunan, lengan akan melemah. Kekhawatiran terdengar masuk akal saat gelombang demi gelombang cat monster menyerang. Para siswa mulai gelisah, namun Zhou Yi tetap tenang. Dengan kapak di satu tangan dan energi listrik di tangan lain, ia bergerak seperti badai. Setiap ayunan tepat sasaran, setiap serangan listrik menghancurkan, seolah menjadi pembawa kematian. Pasukan satu orang yang memusnahkan musuh tanpa kesulitan. Tumpukan mayat monster semakin banyak di bawah kaki. Tidak ada yang tersisa. Saat itu portal menuju ronde berikutnya muncul di depan. Zhou Yi sempat terkejut sesaat sebelum memahami tujuan. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Di dalam Secret Realm, Zhou Yi memasuki ronde kedua. Monster dalam jumlah besar menunggu di depan. Dengan fokus penuh, Zhou Yi terus maju melewati setiap tantangan. Para penonton tidak bisa mengalihkan pandangan.
Di Kuekan Live, seorang host populer bernama Kakak menyiarkan langsung ujian. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Pertarungan paling menarik saat ini adalah Paladin yang bersinar. Zhou dengan talent S-grade sedang menaklukkan Nightmare Difficulty. Layar menampilkan pertarungan Zhou. Semangat Kakak semakin meningkat. Ia menunjukkan timer resmi. Zhou baru saja menyelesaikan gelombang pertama dalam 3 menit 17 detik. Lebih cepat 29 detik dari rekor tahun lalu. Semangatnya begitu tinggi hingga kameramen menjadi gugup, tetap di belakang kamera. Namun Kakak tidak berhenti. Di lokasi ujian, para siswa terus membahas Zhou. Dia terus menyerang tanpa henti, namun tidak terlihat lelah. Berapa poin konstitusi milik Zhou? Namun direktur tadi mengatakan hal itu pemborosan stamina. Mungkin kita belum memahami strategi Zhou. Perdebatan semakin ramai. Sebagian meragukan, sebagian merasa kagum. Li Xiangyang terlihat senang meski mencoba terlihat serius. Seorang siswa menggoda, "Pak Li, sepertinya Anda menikmati ini." Ia langsung memarahi, "Jangan bicara sembarangan, fokus pada ujian." Namun senyum tetap terlihat jelas. Di dalam hati ia merasa bangga. Di dalam Secret Realm, Zhou bersiap menghadapi gelombang kedua. Di tengah ketegangan, Zhou mengaktifkan evaluation untuk menganalisis musuh satu persatu. Yang pertama, Minotaur, level 14. Great Silver, Skill Berserk, Wild Rush, War Stomp, Superior Body. Role sebagai heavy damager dengan daya tahan tinggi serta serangan fisik yang menghancurkan. 2. Light Cat Monster, level 12. Great Bronze, Skill Light Type Mastery, Healing Technique. Role lincah dengan kemampuan healing kuat yang mampu mendukung monster lain. 3. Fire Cat Monster, level 13. Great Bronze, Skill Fireball, Fire Surge, Fire Type Mastery. Role ofensif dengan skill jarak jauh yang memberi area damage. 4. Dark Cat Monster, level 11. Great Bronze, Skill Curse, Dark Type Mastery. Role debuffer yang mampu melemahkan lawan sekaligus memperkuat sekutu. Zhou mempelajari status mereka dengan cermat, lalu mulai menyusun strategi. Setiap monster memiliki keunggulan masing-masing dan kombinasi mereka menjadi tantangan besar. Zhou berpikir dengan tenang. Cat Monster tipe Warrior menyerang dari depan. Didukung healer dari belakang. Fire dan Dark berperan sebagai mage dengan serangan jarak jauh serta curse. Dan ada Minotaur Great Silver dengan kekuatan fisik sangat mematikan. Ini bukan kelompok acak. Ini tim dengan formasi lengkap. Warrior, healer, dan mage jika tahap pertama seperti melawan bandit tanpa pola. Tahap kedua seperti menghadapi pasukan terlatih. Risiko kematian meningkat ratusan kali lipat. Para monster berteriak bersamaan menandakan serangan dimulai. Minotaur dan Warrior bergerak maju menuju Zhou. Sementara Fire dan Dark menyiapkan serangan jarak jauh. Sebelum Zhou bergerak, Dark Monster menggunakan curse dan membuatnya terjebak. Penonton panik. Dia terkena curse. Ini berbahaya. Beberapa siswa menutup mata karena tegang. Namun Zhou tetap tenang di dalam arena. Saat musuh mendekat dan Fireball meluncur, Zhou justru tersenyum. Warrior maju. Mage memberi buff, healer mendukung dari belakang. Kerja sama kalian tidak buruk. Tiba-tiba cahaya emas muncul dari tangan Zhou. Dalam sekejap seluruh tubuh bersinar terang. Zhou mengaktifkan skill baru, Cross of the Sacred Light. Salib cahaya besar muncul di belakang tubuhnya. Energi cahaya mulai membakar semua monster dalam jangkauan. Monster menjerit kesakitan. Gerakan mereka melemah, cahaya terlalu terang hingga penglihatan monster terganggu. Monster yang berada dekat langsung tumbang satu persatu. Energi cahaya menghancurkan mereka hingga berubah menjadi debu. Cross of the Sacred Light. Level 4, Great B, memanggil Sacred Light membentuk salib di belakang pengguna dan memberikan damage terus-menerus kepada semua musuh dalam jangkauan. Setelah cahaya menghilang, arena menjadi sunyi. Debu beterbangan dan tubuh monster berserakan. Direktur pendidikan ikut terkejut. Skill area Great B, aku tidak percaya dia sudah menguasainya. Tingkat talent dan skill dibagi menjadi 7 level. Semakin tinggi grade, semakin kuat dan semakin langka. Direktur mulai merasa curiga. Bagaimana Zhou mendapatkan skill grade B. Sumber daya dari pemerintah seharusnya hanya sampai grade C. Berarti Zhou menyimpan rahasia. Di dalam arena, Zhou mengarahkan kapak ke Minotaur terakhir. Tinggal kamu saja. Minotaur marah lalu mengamuk. Ia mengaktifkan Berserk dan Superior Body. Kekuatan serta ketahanan meningkat drastis. Ia menggunakan War Stomp hingga tanah terbelah. Namun Zhou menghindar dengan mudah. Minotaur langsung menyerang menggunakan Wild Rush. Serangan tersebut membuatnya hampir tidak bisa dihentikan. Namun Zhou sudah siap. Saat Minotaur mendekat, Zhou mengayunkan kapak lalu melepaskan tebasan udara kuat. Minotaur terpental ke belakang dengan kecepatan 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Sebelum sempat bangkit, Zhou
Zoe maju dan menyerang dengan Blade of Pure White. Energi emas menebas tubuh monster, namun hanya menggores sedikit kulit tebal yang diperkuat oleh Berserk dan Superior Body. Zoe langsung menganalisis situasi. Kulit tebal mampu menahan damage serangan, harus menyerang dengan kekuatan lebih besar. Mengumpulkan seluruh tenaga, Zoe mengayunkan kapak ke sisi tubuh Minotaur yang terbuka. Serangan sangat kuat hingga efek Superior Body tidak mampu menahannya. Minotaur jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mulut. Zoe berjalan mendekat lalu berdiri di atas tubuh monster. Masih hidup, Minotaur gemetar ketakutan dan berkeringat seolah memohon ampun. Namun Zoe tidak berniat memberi belas kasihan. Ia menginjak kepala Minotaur lalu menghancurkannya sepenuhnya. Monster tersebut menjerit terakhir kali sebelum akhirnya diam. Setelah Minotaur mati, sebuah portal muncul. Menandakan ronde berikutnya dimulai, yaitu boss fight. Zoe melihat portal lalu langsung melangkah masuk. Di luar, penonton menjadi heboh. Kalian lihat itu. Dia mengalahkan Minotaur setinggi 4 meter hanya dengan satu serangan. Bukan Minotaur biasa. Monster tersebut berada dalam kondisi berserk, jauh lebih sulit dikalahkan. Kekuatan Zoe luar biasa. Beberapa siswi berteriak kagum. Kami mencintaimu senior. Host siaran langsung sangat bersemangat. Zoe baru saja menyelesaikan tahap kedua dalam 59 detik. Di ruang observasi, direktur pendidikan yang sebelumnya ragu kini terlihat puas. Luar biasa. Penggunaan skill dan timing sangat sempurna. Kontrol kekuatan hampir sempurna. Sulit dipercaya dia baru awaken 1 bulan lalu. Direktur menoleh ke kepala sekolah Luo Heng. Selamat, akademimu menghasilkan siswa luar biasa. Kepala sekolah Luo Heng tersenyum bangga. Akhirnya, akademi kedua akan bangkit. Sejak didirikan, peringkat terbaik hanya di posisi 721. Namun sekarang, reputasi akan meningkat. Kepala sekolah membayangkan masa depan cerah. Tiba-tiba seorang siswa bertanya, kenapa senior tidak istirahat sebelum masuk boss room? Direktur dan kepala sekolah kembali melihat layar. Zoe sudah masuk boss room tanpa istirahat. Wajah direktur menjadi serius. Ini berbahaya. Jika kehilangan keunggulan karena tidak memulihkan kondisi, akibatnya bisa merugikan. Namun Luo Heng mencoba menenangkan. Dia pasti punya alasan. Kita lihat saja, di distrik Sukang, persaingan sangat ketat. Untuk masuk 100 besar, peserta harus memilih solo nightmare dan menyelesaikan secepat mungkin. Zoe memahami hal tersebut. Di dalam boss room, Zoe berhadapan dengan Minotaur King. Monster besar itu berbicara dengan suara berat. Manusia berani masuk wilayahku. Zoe tetap tenang lalu mengaktifkan evaluation. Minotaur King, level 16, Great Gold. Karena perbedaan level, detail lain tidak terlihat. Minotaur King langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Jika kau datang ke sini, bersiaplah mati. Serangan mengguncang tanah dan membuat arena hancur. Zoe langsung mengaktifkan buff, Blessing of Dawn, Gift of Courage, Gift of God, Gift of Protection. Semua buff meningkatkan kekuatan, pertahanan, serta ketahanan. Aura emas menyelimuti tubuhnya. Penampilannya seperti makhluk suci. Minotaur King marah melihat hal tersebut. Mata monster memerah penuh amarah. Zoe mendorong batas kemampuan mengerahkan seluruh kekuatan ke dalam setiap serangan. Namun Raja Minotaur hampir tidak terluka sama sekali. Monster itu dengan mudah menahan setiap tebasan Zoe. Kulit tebalnya kebal bahkan terhadap kapak Zoe yang telah diperkuat 4 buff. Bahkan dengan semua buff yang aktif, aku hampir tidak bisa melukainya. Pikir Zoe sambil mengertakkan gigi ketika kelelahan mulai terasa. Bentuk awaken miliknya, meski sangat kuat, menguras energi dalam jumlah besar hingga membuat tubuh terasa terkuras. Meski dalam tekanan, Zoe berhasil memberikan goresan kecil di telapak tangan Raja Minotaur. Luka ringan itu membuat Raja Minotaur mengaum marah, namun justru semakin bertekad mengakhiri pertarungan dengan cepat. Raja Minotaur mengayunkan senjata dengan niat menghancurkan Zoe. Serangan itu sangat menghancurkan, kekuatannya memecahkan tanah dan mengangkat debu tebal ke udara. Zoe menghindar dengan lincah, nyaris terkena pukulan mematikan. Namun tiba-tiba Raja Minotaur melesat dengan kecepatan penuh, membuat Zoe lengah. Serangan berikutnya menghantam perut Zoe secara telak, melemparkannya ke belakang dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya menabrak 4 atau 5 pilar sebelum akhirnya menghantam dinding, mengguncang seluruh arena. Zoe mengerang saat mendorong tubuh keluar dari reruntuhan. Untung saja aku mengaktifkan Sign Armor, pikirnya sambil menilai situasi. Tanpa itu, serangan tadi pasti sudah mematahkan beberapa tulang. Namun Zoe tidak panik, semua ini memang bagian dari rencana. Ia tidak membiarkan Raja Minotaur mendaratkan serangan kuat tanpa tujuan. Saatnya membalas gumamnya, ia mengaktifkan skill berikutnya, Spear of Victory level 3 Grade C.
Di atas medan pertempuran, tombak cahaya ilahi yang terkondensasi mulai terbentuk, masing-masing bersinar dengan energi terang. Saat Raja Minotaur menatap ke atas, Zhou Yi melepaskan serangan. Spear of Victory memanggil banyak tombak cahaya ilahi yang turun, menghujani musuh, memberikan damage tinggi pada setiap target. Raja Minotaur bereaksi cepat, menepis dan membelokkan setiap tombak dengan senjata besarnya. Monster itu memahami bahaya. Jika satu saja mengenai target, sisanya akan memanfaatkan celah dan membuatnya rentan. Zhou Yi mengamati dengan cermat saat tidak satupun tombaknya berhasil mengenai sasaran. Raja Minotaur sangat terampil menghancurkan setiap proyektil sebelum mendekat. Dia lebih kuat dariku, Zhou Yi menyadari sambil menganalisis pertarungan. Dalam hal kekuatan murni dan ketahanan, jelas dia unggul. Zhou Yi tahu tidak bisa menang dengan cara adu kekuatan. Menguras tenaga lawan perlahan memang pilihan, namun akan memakan waktu terlalu lama. Waktu adalah hal yang tidak ia miliki jika ingin meraih peringkat pertama dalam ujian. Ini bukan jalan buntu, pikir Zhou Yi, pikirannya berpacu cepat. Ujian ini tidak mungkin dirancang untuk menjebak dalam situasi mustahil. Pasti ada cara lain untuk menang. Meski kelelahan dan mana terus menipis, Zhou Yi tetap melancarkan serangan tanpa henti. Walau makhluk raksasa itu hampir tidak terluka, kegigihan Zhou Yi membuatnya menemukan dua kelemahan penting. Pertama, kecepatannya menurun. Kedua, ketahanannya melemah drastis jika terkena serangan cepat dan terus-menerus dari berbagai arah. Zhou Yi mempersempit fokus, memutuskan memanfaatkan kelemahan tersebut. Ia meningkatkan tempo serangan, mengincar lutut Raja Minotaur. Serangan demi serangan berhasil mengenai target, memaksa monster itu goyah. Sistem mengeluarkan peringatan, menyuruh Zhou Yi segera mengisi ulang mana. Namun ia mengabaikannya. Tidak ada waktu untuk berhenti sekarang. Sebaliknya, ia fokus memberikan serangan damage tinggi untuk memanfaatkan penurunan mobilitas dan ketahanan Raja Minotaur. Para penonton di luar menyaksikan dengan tegang saat Zhou Yi menjalankan strategi dengan sempurna. Serangan demi serangan mendarat, memaksa Raja Minotaur berlutut. Raja Minotaur yang kini berlutut dan babak belur berusaha bangkit. Zhou Yi tahu harus bergerak cepat. Momen kelemahan tidak akan bertahan lama, sementara mana hampir habis. Jika serangan terakhirku gagal, mana akan habis dan pertarungan berakhir buruk. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus mengakhirinya dengan semua yang kumiliki. Zhou Yi menggenggam senjata erat, lalu melesat ke arah Raja Minotaur, menyalurkan seluruh sisa kekuatan ke dalam satu serangan penentu. Dengan ayunan pedang yang kuat, Zhou Yi membelah tubuh Raja Minotaur dalam satu gerakan bersih. Monster itu mengaum untuk terakhir kali sebelum roboh tak bernyawa. Pertarungan berakhir. Saat Zhou Yi berdiri di tengah reruntuhan, penuh luka dan kelelahan, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Selamat, Anda telah menyelesaikan Dungeon Deep Dark Forest tingkat Nightmare. Sistem menambahkan notifikasi lain. Waktu 9 menit 24 detik. Mata Zhou Yi melebar tak percaya. Peringkat pertama, notifikasi berlanjut. Anda adalah yang pertama menyelesaikan map ini dengan rating sempurna SSS. Selamat telah mengamankan peringkat pertama di distrik. Zhou Yi masih terengah, tak mampu menahan perasaan luar biasa atas pencapaian besar tersebut. Peringkat pertama di distrik Sukong. Aku benar-benar berhasil. Zhou Yi tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat notifikasi sistem yang mengonfirmasi pencapaian luar biasa miliknya. Ia melompat penuh semangat, diliputi kesadaran atas apa yang telah dicapai. Saat adrenalin mereda, kenangan masa lalu mulai bermunculan. Ia teringat semua kesulitan yang pernah dihadapi. Tahun saat ia berpindah ke dunia ini, kepergian ibu, penyakit parah sang adik, tumpukan utang serta tekanan tanpa henti dari berbagai arah. Meski begitu, Zhou Yi tidak pernah menyerah. Jika tidak bisa meningkatkan status, aku melatih kemampuan bertarung. Jika kekurangan sumber daya, aku mengolah spirit, renungnya. Ia mengingat momen ketika sistem pertama kali muncul, seperti kesempatan kedua dalam hidup. Namun ia tetap mengingatkan diri sendiri. Takdir mungkin memberiku peluang, tapi jalan hidup tetap di tanganku. Tekadnya semakin kuat. Aku akan terus bekerja lebih keras dari siapapun untuk meraih setiap peluang. Hati ini teguh dan tidak tergoyahkan. Tidak ada apapun dan siapapun yang bisa mengubahnya. Saat notifikasi sistem berhenti, sebuah portal bercahaya muncul, menandakan jalan keluar. Zhou Yi melangkah masuk, ingin melihat hadiah yang menunggu. Hadiah yang diperoleh sangat mengesankan. Pertama, poin pengalaman 5.212 XP cukup untuk menaikkan level sebanyak 3 tingkat hingga mencapai level 13. Kedua, poin skill 20 serta 20 poin stat gratis
gratis. Ketiga, Forest Belt, meningkatkan Constitution 10% dan Strength 7%. Syarat level 10, efek buff berkelanjutan serta pemulihan health point, stamina, dan mana masing-masing 3 di terain hutan. Keempat, Forest Ring, meningkatkan agility 8% dan intelligence 10%. Syarat level 10. Kelima, Wild Strawberries, item konsumsi yang memulihkan sedikit mana. Keenam, kartu Raja Minotaur, kartu grade emas yang meningkatkan kekuatan, item 20% setelah enchanting. Zoe memeriksa item baru, terutama Forest Belt dan Ring, yang sangat meningkatkan kemampuan. Dengan hadiah ini, ia merasa jauh lebih kuat dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Saat Zoe keluar dari portal, ia disambut sorakan meriah. Kerumunan menjadi histeris, meneriakkan nama dan membanjiri dengan kekaguman. Beberapa gadis berteriak mencintainya, sementara yang lain menyebutnya pahlawan bahkan god. Zoe berdiri terpaku, sulit memproses reaksi berlebihan itu. Ada apa dengan semua orang? Pikirnya. Di tengah keramaian, Zoe melihat sekelompok orang mendekat. Kepala sekolah dan direktur pendidikan memimpin, wajah penuh kebanggaan sementara para fotografer terus mengambil gambar. Kepala sekolah tertawa lalu berkata, menyelesaikan difficulty nightmare sendirian dalam waktu kurang dari 10 menit. Ini kehormatan yang belum pernah terjadi bagi akademi kedua. Dari penelitian saya selama bertahun-tahun tentang ujian, saya yakin kamu punya potensi meraih peringkat pertama di distrik Sukong. Zoe, masa depanmu seterang matahari. Zoe tersenyum rendah hati lalu menjawab, Anda terlalu memuji saya. Saat Zoe berdiri di luar lokasi, menikmati kemenangan, sebuah mobil futuristik tiba-tiba datang. Kendaraan S400 membuat semua orang terkejut. Seorang siswa ternganga, bukankah itu item sihir yang bisa terbang? S400. Siswa lain mengangguk. Mobil itu seharga rumah di ibu kota. Bisik-bisik semakin ramai saat para siswa menunjuk kendaraan mewah tersebut. Pemandangan itu membuat banyak orang terdiam. Siapa yang berani datang dengan kendaraan mencolok seperti itu? Kedatangan mobil tersebut bukan kebetulan. Direktur pendidikan maju dan mengundang Zoe masuk, berkata, hasil ujian akan selesai dalam 3 hari. Kami akan memberitahu begitu hasil keluar. Untuk sekarang, beristirahatlah. Zoe berterima kasih kepada Direktur Jiantao atas perhatian tersebut. Kepala sekolah menambahkan dengan bangga, beristirahatlah dengan baik Zoe dan tunggu kabar baik. Adegan berpindah ke rumah sakit tempat Zoe pergi untuk menjenguk adiknya Zhao Yun. Sesuai janji, Xia dan Bing telah mengatur agar Zhao Yun dirawat di ruang deluxe rumah sakit. Tim medis profesional memantau kondisi sepanjang waktu. Zoe masuk ke dalam lift, seorang perawat menyambut dengan ramah. Selamat datang Zoe, datang untuk menjenguk adikmu. Ya, jawab Zoe sambil tersenyum, aku membawa kabar baik untuknya. Ia menekan tombol lantai 26. Saat lift naik, suhu mulai turun drastis. Perawat itu menggigil sambil menggosok lengan. Kenapa tiba-tiba jadi dingin seperti ini? Ekspresi Zoe langsung berubah serius. Ia menyadari ada yang tidak beres. Ketika pintu lift terbuka di lantai 26, mereka terkejut melihat pemandangan di depan. Seluruh lantai tertutup es. Dari dinding hingga lantai, semua membeku total. Peralatan medis dan furnitur terbungkus lapisan es tebal. Beberapa dokter dan perawat berdiri tak bergerak, membeku seperti patung. Apa yang terjadi di sini? Perawat itu berkata dengan suara gemetar. Rasa takut langsung memenuhi hati Zoe, pikirannya tertuju pada Zhao Yun. Tanpa ragu, ia berlari menuju ruangan adiknya. Seorang perawat mencoba menghentikan, namun saat tangannya menyentuh koridor beku, tubuh langsung membeku. Zoe tiba di kamar Zhao Yun dan mendapati pintu tertutup es sepenuhnya. Sambil mengeratkan gigi, ia menghancurkan penghalang es dan memanggil nama adiknya. Apa yang ia lihat membuat napas terhenti. Di tengah ruangan, seekor naga es dalam bentuk spiritual melayang di atas tempat tidur Zhao Yun. Tubuhnya bercahaya dengan energi dingin yang menyilaukan. Ruangan berubah seperti wilayah kutub dengan segala sesuatu membeku. Zhao Yun menggeliat kesakitan di atas tempat tidur. Tubuh yang tidak sadar dikelilingi cahaya samar. Kemunculan naga bukan kebetulan. Makhluk itu muncul langsung dari tubuh Zhao Yun. Hati Zoe terasa sakit melihat adiknya tersiksa. Amarah melonjak, naluri bertarung langsung mengambil alih. Ia mengumpulkan energi dan bersiap menyerang naga. Aku tidak akan diam melihat dia menderita, pikir Zoe dengan tekad kuat. Sebelum Zoe menyerang, Healer Ching yang terus berusaha menstabilkan kondisi Zhao Yun menghentikan. Jangan menyerang, aku sedang menyembuhkan adikmu. Jika kau bertindak ceroboh, jantungnya bisa hancur. Mendengar hal itu, Zoe menghentikan serangan. Ia menyadari alasan Ching menghentikan lalu mendekat untuk melihat kondisi lebih jelas. Ching terlihat sangat kelelahan. Tangannya setengah membeku dan kini kaki juga mulai terbungkus es. Meski begitu, ia tetap menyalurkan energi untuk melindungi Zhao Yun menunjukkan tekad kuat. Naga spiritual terus memancarkan udara dingin yang
memenuhi ruangan. Bagi orang biasa, berada di suhu seperti ini berarti membeku dalam hitungan menit. Namun sebagai Awaken, Zoe dan King masih mampu bertahan, meski sangat berat. Zoe mendekati King lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan kenapa kau melarangku menyerang?" King menjawab sambil tetap fokus. Penyakit dingin Zhaoyun kambuh dengan sangat parah. Naga ini adalah manifestasi garis keturunan. Jika kita bertindak sembarangan, kondisinya bisa semakin buruk atau bahkan. King tidak melanjutkan, kelelahan terlihat jelas. Ia menatap Zoe dengan kekhawatiran. "Aku sudah berusaha menahan kondisi ini sejak lama, tapi energi hampir habis. Paling jauh aku hanya bisa memperlambat penyebaran dingin di lantai ini. Kau harus segera pergi." Ekspresi Zoe berubah serius. Lalu bagaimana dengan Zhaoyun? King menatap dengan rasa kecewa. "Tanpa high level priest, hanya ini yang bisa kulakukan." Zoe mengepalkan tangan. Ia tahu King sudah melakukan yang terbaik, namun tetap tidak cukup. Ia melangkah maju dan memutuskan mengambil tindakan sendiri. Membuka sistem, Zoe menggunakan semua poin skill yang dimiliki untuk meningkatkan slow recovery. Skill yang awalnya level 4 meningkat menjadi level 10 dan berubah menjadi slow regeneration. Slow regeneration level 10 secara bertahap memulihkan health dan mana rekan dalam jangkauan tertentu selama durasi tertentu. Saat skill diaktifkan, cahaya ilahi memenuhi ruangan. Simbol bercahaya muncul di belakang Zoe memperkuat aura penyembuhan. Cahaya sangat kuat hingga King yang tubuhnya hampir membeku merasakan efeknya. Es yang membungkus mulai mencair dan mobilitas kembali pulih. King terkejut. Healing magic ini luar biasa, bahkan melampaui kemampuan priest level 23 seperti diriku. Sementara itu, Zoe memfokuskan seluruh energi untuk menyembuhkan Zhaoyun. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Zhaoyun, perlahan mencairkan es yang membungkus. Kondisi membaik, namun Zoe sadar belum bisa menyembuhkan sepenuhnya. Ia menoleh ke King. "King, aku akan menangani di sini. Pergi dan beritahu sekretaris Xiao Wenbing, minta segera memanggil high level priest." King ragu lalu menjawab, "Jadwal high level priest sangat padat. Janji yang diatur Xiao Wenbing baru minggu depan. Bahkan jika dihubungi sekarang, belum tentu bisa datang tepat waktu." Tatapan Zoe menjadi tajam. "Katakan pada Xiao Wenbing ini, jika dia bisa membawa high level priest ke sini sekarang, aku akan berutang satu bantuan tanpa syarat di masa depan. Apapun permintaan akan kulakukan." King terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, aku akan pergi." Ia segera meninggalkan ruangan. Di dalam, Zoe tetap fokus melindungi Zhaoyun dengan slow regeneration untuk meredakan rasa sakit dan menstabilkan kondisi. Aura dingin yang memenuhi ruangan sudah dialami Zhaoyun setiap malam selama setahun terakhir. Zoe sangat memahami penderitaan itu. Belakangan, dingin semakin kuat, namun ia tidak menyadari kekuatan sudah cukup memengaruhi dunia luar. Kini saat malam tiba, seluruh bangunan mulai membeku. Tubuh Zoe perlahan tertutup lapisan es tipis akibat kekuatan naga es spiritual. Meski kondisi memburuk, ia tetap bertahan, mengerahkan seluruh energi demi keselamatan adiknya. Naga es tampak menyadari usaha tersebut, lalu memusatkan perhatian pada Zoe menyerang dengan aura dingin. Tekanan terus-menerus membuat kekuatan Zoe terkuras cepat, namun ia tidak berhenti. Tiba-tiba, bola energi hijau melesat masuk. Ia menoleh pada Zoe lalu berkata, "Kau pasti Zoe, aku sudah banyak mendengar tentangmu." Zoe berdiri lalu memberi salam dengan hormat. "Senang bertemu denganmu. Namaku Chuer Liena, level 30, 5 secondary awakened priest dari Yin City." Ia memperkenalkan diri dengan tenang. Chuer Liena melanjutkan, "Direktur Jantao secara khusus memintaku menangani adikmu lebih awal dari jadwal. Namun dalam hati, ia berpikir, jika Direktur Jantao tidak menyebut potensi anak ini untuk meraih peringkat pertama, aku tidak akan melanggar aturan dan datang ke sini." Setelah melihat Zoe melawan dingin begitu lama, Chuer Liena kini yakin akan kekuatan dan tekadnya. Direktur Jantao tidak berbohong. Zoe masih terkejut namun merasa bersyukur. "Nona Chuer Liena, apa yang terjadi pada adikku? Apakah kondisinya bisa disembuhkan?" Chuer Liena menjelaskan. Energi dingin yang keluar lalu memadat menjadi bentuk adalah tanda bloodline awakening. Kondisi ini langka dan sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Namun, masih ada harapan. Zoe terdiam mendengar penjelasan tersebut. Bloodline awakening.
Ia mengucapkannya pelan. High Level Priest mengangguk lalu mulai menjelaskan lebih jauh. Saat game Eternal pertama kali muncul, banyak pemain memilih ras non-manusia seperti elf, raksasa, iblis, dan lainnya. Ketika game menyatu dengan realitas, para pemain mewarisi karakteristik dari bloodline yang dipilih. Sebagai contoh, individu dengan bloodline elf biasanya memiliki mata lebih hijau dan telinga lebih panjang. Sedangkan manusia dengan bloodline raksasa bisa tumbuh hingga tinggi 3-4 meter. Ia melanjutkan penjelasan. Namun selama 200 tahun terakhir, pernikahan antara para pemain dengan manusia biasa membuat bloodline semakin melemah. Sebagian besar ciri dan kekuatan menghilang, kecuali dalam satu kondisi langka, yaitu bloodline awakening. Zhou Yi mendengarkan dengan saksama. High Level Priest kembali menjelaskan, Bloodline Awakening bisa membawa keberuntungan atau bencana. Jika berhasil, individu yang awaken akan mampu menggunakan kekuatan ras yang diwarisi. Pertumbuhan level dan kemampuan belajar meningkat secara drastis. Namun jika gagal, akibatnya sangat fatal. Kelumpuhan permanen atau kematian seketika. High Level Priest berhenti sejenak lalu menatap Zhou Yi. Kondisi adikmu terjadi karena tubuhnya tidak mampu menahan bloodline tersebut. Setelah melihat naga spiritualnya, aku yakin bloodline miliknya sangat langka dan memiliki sifat es. Agar bisa menahan kekuatan ini, konstitusi tubuh harus berubah. Ia kemudian menyebut satu solusi, Freezing Lotus Treasure. Harta ini mampu mengubah konstitusi tubuh sehingga dapat mengendalikan bloodline es. Namun, nada suaranya menjadi serius. Harta tersebut sangat langka. Terakhir kali muncul dalam lelang 30 tahun lalu dan terjual seharga 1,3 miliar kepada pembeli yang tidak diketahui. Hati Zhou Yi terasa tenggelam. Harta seperti itu tampak mustahil untuk didapatkan. High Level Priest bersiap pergi lalu menambahkan, masih ada satu pilihan lain, Great Sealing Skill. Teknik ini akan menyegel bloodline adikmu sehingga tidak akan kambuh lagi. Namun ada harga besar. Zhao Yun tidak akan bisa naik level selamanya. Semua penjelasan itu terasa seperti beban berat bagi Zhou Yi. Ia duduk sendirian di ruangan sambil menatap Zhao Yun. Ponsel berada di tangan, namun pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. 3 bulan. Hanya itu waktu yang tersisa sebelum dingin sepenuhnya menguasai tubuh Zhao Yun. 5 hari kemudian, Zhou Yi langsung fokus berlatih dengan tekad menjadi lebih kuat dan menemukan cara menyelamatkan adiknya. Latihan hari ini terdiri dari 200 deep squat, 200 push up, 200 sit up, dan 200 ayunan senjata. Semua diselesaikan dengan penuh disiplin. Setelah selesai, sistem memberikan notifikasi untuk memilih hadiah harian. Seperti biasa, Zhou Yi memilih poin stat. Dengan metode distribusi 2332, ia membagi poin secara seimbang. 2 poin untuk strength, 3 untuk constitution, 3 untuk intelligence, dan 2 untuk agility. Constitution dan intelligence sangat penting bagi Saint Knight, namun Zhou Yi tidak mengabaikan stat lain. Dengan perkembangan seimbang, kelemahan bisa diminimalkan dan pertumbuhan jangka panjang terjaga. Setelah latihan selesai, notifikasi sistem lain muncul. Hasil ujian diumumkan. Zhou Yi meraih peringkat pertama di ujian distrik Sukong. Hadiah akan diberikan berdasarkan peringkat. Mata Zhou Yi melebar saat hadiah mulai muncul satu persatu. Hadiah. Pertama, skill Divine Level S God Hand. Skill healing dan support legendaris yang mampu memulihkan secara instan serta memberikan buff kuat. Kedua, item Divine Grade S One Time Mystery Skill Exorcism. Skill konsumsi unik yang mampu mengusir atau memurnikan entitas spiritual tingkat tinggi. Ketiga, skill AOE langka Punishment of Light. Skill destruktif yang menghujani area luas dengan serangan elemen cahaya. Keempat, poin stat gratis 30. Kelima, poin skill 30. Saat Zhou Yi mencerna semua hadiah luar biasa tersebut, dampak pencapaiannya mulai menyebar luas. Media dipenuhi berita tentang kuda hitam dari distrik Sukong. Judul berita menyoroti kemenangan mengejutkan Zhou Yi, terutama karena level awal yang rendah saat memasuki Secret Realm. Para pembawa berita juga membahas fenomena Sacred Angel saat proses Awaken, yang sejak awal menandainya sebagai sosok luar biasa. Sementara itu, para reporter mengelilingi Direktur Pendidikan Jin Tao. Ia tersenyum bangga dan berkata, "Aku selalu percaya Zhou Yi akan mencapai hal besar. Sejak ia awaken sebagai Saint Knight, aku tahu masa depannya cerah. Namun tidak semua orang percaya." Di sebuah kafe, sekelompok siswa menonton rekaman pertarungan Zhou Yi. Ini tidak mungkin nyata. Seorang siswa menggelengkan kepala. Saint Knight bisa jadi peringkat pertama. Itu kelas support. Yang lain tertawa sinis. Butuh waktu sangat lama bagi Saint Knight untuk menyelesaikan realm sendirian. Seorang gadis dari meja lain menyela sambil menunjukkan ponsel.
Aku punya rekamannya. Lihat sendiri. Saat mereka menonton, ekspresi berubah menjadi kagum. Kuat sekali. Kenapa Holy Cross miliknya terlihat lebih kuat dari Fire Magic milik mage tingkat tinggi? Dan buff itu, Weapon Blessing, Gift of God, Blessing of Courage. Berapa banyak buff yang dimiliki? Di tempat lain, seorang pemuda berambut merah duduk di kamar sambil menonton rekaman yang sama. Api berpendar di sekeliling tubuh saat amarah meningkat. Ia juga berhasil menyelesaikan difficulty nightmare, namun waktu Zoe lebih cepat 20 detik. Fakta itu membuatnya marah. Dia berani merebut kehormatanku. Api meledak dari tubuhnya, membakar robot di dekat dan memicu ledakan kecil. Di balik asap, ia tersenyum dingin. Zoe sedang mencari kematian. Sementara itu, Zoe tidak menyadari ancaman yang mulai terbentuk. Ia berjalan di jalanan ramai sambil melihat ponsel. Beberapa pesan masuk menarik perhatian. Pemerintah Jiang City telah mentransfer 5 juta ke rekening berakhiran 713. Harap konfirmasi. Pemerintah Jiang City telah mentransfer 2 juta ke rekening berakhiran 713. Harap konfirmasi. Zoe terkejut melihat pesan tersebut. Ponsel kemudian berdering. Saat diangkat, terdengar suara tenang dari sekretaris Xiao Wenbing. Tuan Zhao, setelah penampilan luar biasa dalam ujian, pemerintah memutuskan memberikan hadiah 5 juta uang tunai serta sebuah mansion mewah. Apakah Anda memiliki lokasi pilihan atau kami yang menentukan? Zoe berpikir sejenak lalu menjawab, silakan tentukan saja. Sebelum menutup telepon, Xiao Wenbing menambahkan, perwakilan dari 3 universitas terbaik sedang menuju ke tempat Anda. Perlu kami kirim kendaraan? Zoe tersenyum tipis. Tidak perlu, mereka sudah di sini. Ia melihat seseorang mendekat. Orang tersebut adalah perekrut dari Ryong University. Zoe langsung mengenali. Orang yang dulu menganggapnya terlalu sombong. Saat Zoe mengangkat alis, suara lain terdengar dari atas. Seingatku, Ryong University pernah menyebut Zoe terlalu sombong. Keduanya melihat ke atas dan melihat seorang pria turun dari helikopter dengan gaya mencolok. Sekarang malah datang untuk merekrut. Kenapa berubah? Perwakilan Ryong University tampak kesal. Jaga ucapanmu. Itu kesalahan Zhao Tianfu dan dia sudah dipecat. Ia kembali menatap Zoe. Jika kau bergabung dengan Ryong University, kami akan memberimu 4 juta di awal. Sebelum Zoe menjawab, perwakilan dari Modi University tertawa. Apapun yang mereka tawarkan, kami akan menggandakan. Kepercayaan diri itu membuat perwakilan Ryong semakin kesal. Kau hanya datang untuk mengganggu. Namun sebelum perdebatan semakin memanas, kehadiran baru muncul. Seorang wanita muda muncul dari belakang Zoe. Dengan gerakan cepat, ia meraih Zoe lalu terbang ke udara, membawanya pergi dengan mudah. Aku akan membawanya, ia berkata kepada para pengajar yang terkejut di bawah. Apakah kalian sudah mendapat izin dari Qingjing University untuk merekrut Zoe? Saat melayang di udara, wanita itu berbisik, Tuan Zhao, di Qingjing University kamu akan mendapatkan sumber daya cultivation terbaik selama 4 tahun. Kami akan memberimu resource grade A setiap tahun. Pertimbangkan tawaran ini. Pelarian mereka terhenti saat menabrak penghalang sihir. Mereka terpaksa berhenti di udara. Di bawah, seorang pengajar dari universitas lain berdiri tenang. Ternyata dialah yang membuat penghalang. Menculik calon terbaik sekarang. Ia berkata sambil tersenyum sinis. Dari segi sumber daya, sejarah, dan reputasi, apapun yang bisa diberikan Qingjing University, Sukong University juga mampu menyamai. Tidak perlu bertindak gegabah. Persaingan antar universitas semakin memanas saat perwakilan dari Modi University datang menggunakan papan terbang. Dengan percaya diri, ia ikut berbicara. Kuda bisa dibawa ke air tapi tidak bisa dipaksa minum. Ia berkata sambil menatap pengajar Qingjing University. Lalu ia beralih ke Zoe. Tuan Zhao, bukan hanya resource grade A setiap tahun, kami juga akan memberimu 1 set equipment grade emas setiap tahun. Ini adalah tawaran yang tidak bisa ditandingi universitas lain. Merasa terdesak, pengajar dari Qingjing University terlihat kesal. Ia menurunkan Zoe ke tanah lalu mengubah pendekatan. Dengan nada lembut namun canggung, ia berbicara, aku tidak menculikmu. Aku hanya ingin berbicara secara pribadi. Tuan Zhao, pilihlah dengan bijak. Sebelum Zoe menjawab, pengajar dari Sukong University maju. Ia memperkenalkan diri sebagai Su Mayer. Di Sukong University, kami percaya kekuatan adalah segalanya. Jika kamu mencapai Earth Rank atau Heaven Rank, kamu akan mendapatkan resource lebih besar serta material cultivation grade S. Sukong telah meraih peringkat pertama dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru selama 4 tahun terakhir. Hal ini membuktikan kemampuan kami dalam membina talenta terbaik. Pengajar Qingjing University mendengus. Menang beberapa kompetisi bukan alasan untuk sombong. Perwakilan Sukong tetap tenang.
Fakta tidak peduli dengan pendapatmu. Sukong mendominasi karena alasan jelas. Mungkin mahasiswa dan pengajar Qingjing perlu bekerja lebih keras. Saat perdebatan berlanjut, Zhou Yi berdiri diam memikirkan pilihan. Ketiga universitas menawarkan kesempatan luar biasa. Keputusan ini akan menentukan masa depan. Akhirnya, Zhou Yi berbicara. Aku sudah memutuskan. Semua pengajar langsung diam dan menatap penuh harap. Zhou Yi menarik napas dalam lalu berkata tegas, "Aku memilih Sukong University." Wajah Sumeyer langsung bersinar bahagia. Ia segera mengeluarkan kontrak khusus lalu menyerahkan kepada Zhou Yi. "Ini perjanjiannya, silakan periksa terlebih dahulu." Pengajar Qingjing University terlihat kecewa. Dengan senyum pasrah, ia berkata, "Jika suatu saat kamu merasa tidak cocok di Sukong University, pintu kami selalu terbuka." Perkataan itu membuat Sumeyer semakin kesal, keras kepala sekali. Sebelum menandatangani kontrak, Zhou Yi memperhatikan sesuatu. Sumeyer menggunakan sihir tanpa incantation, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan mage tingkat tinggi. Penasaran? Zhou Yi bertanya. "Berapa levelmu?" Sumeyer tertawa ringan. "Aku level 42 second Awaken Mage." Zhou Yi terkejut. Dia bahkan belum terlihat berusia 30 tahun. Sumeyer tersenyum, "Dunia ini jauh lebih luas dari yang kamu bayangkan. Setelah masuk Sukong, kamu akan bertemu banyak orang muda yang kuat. Tempat ini akan membuatmu berkembang." Termotivasi, Zhou Yi mulai menandatangani kontrak. Semangat memenuhi dirinya. "Dengan sistem ini, tidak ada yang seusia denganku bisa menyaingi. Di Sukong, aku akan menghadapi lawan lebih kuat dan berkembang lebih cepat." Sumeyer melihat semangat dalam mata Zhou Yi lalu tersenyum puas. Setelah kontrak ditandatangani, Zhou Yi resmi menjadi bagian dari Sukong University. Sumeyer memberinya waktu 1 minggu untuk persiapan. "Aku akan menjemputmu dalam 7 hari." Zhou Yi sedikit terkejut. Semester dimulai secepat ini. Sebelum pergi, Sumeyer menambahkan, "Rekrut khusus seperti dirimu akan mendapatkan pembinaan terbaik. Kamu butuh awal yang kuat untuk bersinar dalam kompetisi nasional mahasiswa baru." 1 minggu kemudian, Xiao Wenbing memenuhi janji dan membawa Zhou Yi serta Zhao Yun ke mansion baru. Bangunan mewah hadiah dari pemerintah kota. Mata Zhao Yun berbinar saat melihat rumah 3 lantai tersebut. Zhou Yi tersenyum melihat kebahagiaan adiknya. "Ini adalah mansion hadiah dari pemerintah kota." Xiao Wenbing menjelaskan, terdiri dari 3 lantai. Lantai 2 memiliki ruang latihan khusus, lantai 3 memiliki balkon luas dan area santai. Total luas sekitar 1000 meter persegi. Silakan beristirahat dan menyesuaikan diri. Sumeyer datang menjemput di depan mansion. Sebelum masuk mobil, Zhou Yi menoleh ke Zhao Yun. "Ingat, hubungi aku jika ada masalah. Jangan lupa minum obat dari Priest Chuer Liena setiap minggu. Biarkan King memeriksa kondisi setiap hari. Xiao Wenbing akan membantu mengurus sekolahmu beberapa hari lagi." Dengarkan dia. Zhao Yun cemberut dan berpura-pura tidak mendengar. Zhou Yi tersenyum lalu menarik pipinya pelan. "Kamu dengar." Iya, aku mengerti." Zhao Yun menjawab dengan nada manja. Zhou Yi menghela napas, memeluknya sebentar lalu masuk ke mobil. Saat mobil mulai berjalan, Sumeyer bertanya, "Ini pertama kali kamu bepergian jauh?" Zhou Yi mengangguk sambil masih memikirkan adiknya. Sumeyer tersenyum. "Bersiaplah." Mobil melaju sangat cepat, lalu memasuki teleportation array. Dalam sekejap, mereka tiba di Anning City, lokasi Sukong University. Platform teleportasi dipenuhi aktivitas. Mobil keluar satu persatu, para siswa berkumpul dengan ekspresi kagum dan antusias. Saat mobil berhenti, Zhou Yi merasa sedikit pusing. "Kita tidak sedang terburu-buru. Kenapa harus pakai teleportasi?" Ia mengusap pelipis. Selama perjalanan, ia sempat berpikir, universitas besar biasanya memiliki hubungan erat dengan militer. Namun penggunaan teleportation array sebesar ini secara bebas tetap terasa mengejutkan. Sebagai perbandingan, bahkan Chuer Liena harus mengajukan izin resmi hanya untuk menggunakan teleportasi kecil. Sumeyer keluar dari mobil lalu meregangkan tubuh. Sukong University memiliki kerjasama erat dengan militer. Itulah alasan kami membangun teleportation array besar di dekat kampus. Aman dan juga sangat praktis. Zhou Yi keluar dari mobil lalu matanya melebar kagum. Sukong University jauh melampaui bayangan. Kampus luas terbentang di pegunungan indah dengan arsitektur unik yang tersebar di berbagai sudut. Mahasiswa dan makhluk dari berbagai ras memenuhi area. Raksasa, serigala, hingga makhluk dengan ciri iblis bercampur dengan manusia. Suasana terasa hidup dan penuh warna, menunjukkan keberagaman universitas.